Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video yang berjudul Indonesia sebagai negara kesatuan dan Indonesia sebagai negara republik. Ya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibnu Muzaki, absen 14. Saya Tasya Komalasari, absen 27. Saya Syarofah Hamsan Azwar Ma'asofa, absen 25. Saya Lisha Karimah Rahma, absen 13. Saya Dakalan Fauzi, absen 7. I got so much more to fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Got a 3 class, new block, where that damn bitches on the line, and you know. Menurut Muhammad Yamin, gagasan negara kesatuan sudah ada sejak 1998. Peristiwa Sumpah Pemuda mencerminkan keinginan untuk membentuk negara kesatuan, sebuah komitmen kebanggaan untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada akhirnya, para tokoh bangsa bersepakat memilih bentuk negara kesatuan. Dalam perjalanannya, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal sebagai konversi Meja Bundar. Bentuknya Republik Indonesia Serikat dengan Soekarno sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai perdana menteri. Pada perjalanannya, karena dinilai berpotensi terjadi disintegrasi bangsa, maka RIS dibubarkan pada 15 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan hingga saat ini. Bentuk negara kesatuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai perwujudan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembentukan. Kemudian pada ayat 5, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Tujuan bernegara termaksud dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 2. Menegakkan keadilan dan menciptakan supremasi of law melalui badan-badan peradilannya. 3. Melaksanakan pertertiban sehingga terjadi kestabilan dan mencapai tujuan bersama. 4. Pertahanan untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar. Visi bangsa Indonesia: mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, budaya saing, maju, sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin merupakan visi misi bangsa Indonesia. Perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI. 1. Menghormati teman-teman yang beragam suku, agama, ras, dan bahasa. 2. Mendamaikan teman-teman yang bertikai dan berselisih. 3. Membantu teman yang mengalami kesulitan. 4. Berteman dan bersosialisasi dengan baik. 5. Menjaga ketertiban sosial dan umum dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Bentuk negara muncul sejak masa Yunani kuno, yakni monarki, oligarki, dan demokrasi. Bentuk negara republik terbagi menjadi republik mutlak, republik konstitusi, dan republik parlemen. Jika yang memegang kekuasaan itu satu orang, maka bentuk negaranya monarki. Jika memegang pemerintahan itu beberapa orang, maka bentuk negaranya itu oligarki. Jika yang memegang pemerintahan rakyat, maka bentuk negaranya disebut demokrasi. Dalam sistem republik konstitusional yang dianut oleh Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden. Parlemen berperan sebagai pengawas yang efektif. Dalam bentuk pemerintah republik parlementer, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, tapi presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahannya sendiri dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dari Devi Suganda dalam jurnal berjudul Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan yang terbit pada 2016, kesepakatan mempertahankan bentuk negara Indonesia adalah republik, didasari atas pertimbangan bahwa bentuk negara ini diterapkan sebagai berdirinya negara. Bentuk negara republik adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden, dan umumnya bentuk pemerintahan republik dijalankan dengan sistem pemerintahan presidensial.
Ciri-ciri negara republik. 1. Terdapat pembagian kekuasaan. 2. Terdapat konstitusi. 3. Masa jabatan presiden terbatas. 4. Presiden menjadi kepala negara. 5. Adanya pemilu. 6. Pemimpin negara bertanggung jawab terhadap rakyat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.